pernah baca kan ada 3. Kenapa orang terheran-heran? Kenapa orang takjub? Kenapa orang terkesima? Kenapa orang apa meneh? Sing bangsane iku. Saya baca yang pertama karena dia memang tidak mengerti. Basa Jawa ini karena dia bodoh. Basa Prapatane sebab saking gobloknya loh Pak. Sampai dia itu heran. Dan itu dalam konteks contoh itu harus dibedakan. Sehingga nek bahasa kasar ya, gobloknya wong babakan dunya gak masalah. Gitu. Ana wong desa kesah kesok. Bayang nang desa kesah kesok. Lunga nang kutha. Barang nang kutha ndelok bangunan iki lho sampai 20 tingkat. Dia kan ketenggengen. Ajib. Dawuri. Ndelok bangunan tok iku lho wis. Lapo dia ketenggengen? Karena memang nggak pernah ngerti bangunan tingkat 20. Iku basa Jawa cik goblok emang Jawa. Zaman wis maju kok sampai gak ngerti ana bangunan tingkat 20. Mbok yo aja desa-desa nemen. Lha ngono ya. Bareng dijak mlebu, dadak lawange buka. Ngono Pak. Gitu. Karena memang nggak pernah ngerti bahwa ada kemajuan teknologi di mana sinyal di sekitar pintu itu bersambung dengan dirinya dan buka loh. Lah biasanya no oman desa kesah-kesah buka lawang iku sampai ngawangke kerewak ngono ini ya. Iku mlebu bleng. Itu kan contoh ya. Tetapi itu kan konteksnya duniawi. Artinya apa? Ndak ngefek sebenarnya. Bah kalau nang desa gak apa-apa. Bah kalau nang goblok kurang kuper, kurang pergaulan gak apa-apa urusan dunia. Ono meneh malahan. Mana tunjukkan ayat lho. Lho ono ta ngene. Itu jelas dia sedang memerankan peran-peran kekafiran. Kita bicara soal omongan tok, gunem ucapan. Bu selamat pagi, bu selamat sore, bu selamat malam, bu selamat apa meneh, selamat itulah ya. Itu kan kalimat. Dan di dalam Islam, jangan macam-macam dengan kalimat loh Pak. Saya tadi itu masalah merekap subhanallah. Gusti Allah itu nuwun sewu ya. Ngangkat terkait dengan tanda-tanda kemunafikan. Satu di antara poin yang penting adalah dilihat dari ucapan. Dia mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu. Ucapan lah, saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir. Sesungguhnya dia tidak, bicaranya ucapan. Sampai kaburomatan indallah antakulu mala. Iya tak? Itu ucapan. Sampai kita itu diberi akhlak, ojo ngomong bahwa inni fa'ilun dalika ghoda, pasti besok akan saya tunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, alhamdulillah taksih saged silaturahim malih ya. Taksih saged sumringah, taksih kersa maca Quran angen-angen sak maknane. Mugi-mugi sedaya kalampahan kanthi ikhlas. Sing penting niku ikhlas. Sebab niku dadi salah satu syarat mutlak diarani ngamalan maqbulah. Jadi kelakuan sing kepitung diterima karo Gusti Allah niku syarat mutlaknya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Napa mawon mbuh iku kebangsa ibadah mahdhah sing menungso ing babagan ibadah mahdhah tidak diberi ruang sedikit pun untuk campur tangan. Makanya wong Jawa ngarani patok bangkrong wis. Dadi jenenge sujud ngono ya wis ngono iku. Maghrib 3 rakaat ya wis gak usah neko. Ataupun satu ibadah di luar ibadah mahdhah itu juga disebut sebagai ibadah. Makanya Ibnu Taimiyah nyebut ismun jami'un. Sekabianing jeneng teko lelakone menungso sing kebangsa lahir, kebangsa batin, sing Gusti Allah ridho. Nah, itu berarti jenenge ibadah. Nah, termasuk silaturahim kula panjenengan sedalu menika ya lungguh biasa, ambek senggol-senggolan, ambek selonjoran, bebas. Tapi niku kebiji ibadah. Lah enak ya. Makanya nek poso iku turune wong poso lho gak temenan. Nggih ta. Sing penting Gusti Allah ridho. Lho apa ana turu sing gak diridani? Enten. Apa? Turu ambek bojone wong. Lah, Gusti Allah gak ridho. Krungu adzan turu, iku kebangsa turu sing gak diridani. Makane Masya Allah dadi wong Islam iku wis luar biasa. Monggo dilampahi sedaya niku. Lah duka niku termasuk ibadah mahdhah atau yang tidak mahdhah. Supaya dadi ngamal makbulah, kelakuan sing diterima oleh Gusti Allah, syarat mutlake sing ikhlas, ikhlas hukum.
Wis muga-muga termasuk dalu menika. Kula panjenengan silaturahim, tolabul ilmi, maca Quran angen-angen sak maknane. Kabeh kalambaran kanthi niat sing ikhlas. Kena gawe celengan hari kalane kula panjenengan sosowan dhateng Gusti Allah. Amin. Sholawat ugi salam kahatur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sing seneng dadi umate Nabi, sing temen dadi umate Nabi, dadi seneng, makanya terus diarani pede. Jadi umate Nabi sing pede. Jadi rakyat Indonesia juga harus pede meskipun utangnya akeh. Iya dah. Pede. Jadi umat Nabi itu harus percaya di itu jenenge seneng. Njur sing temen. Jadi umat Nabi itu sing temenan. Kula panjenengan menabikan Muhammad sebagai utusan Allah, kita letakkan beliau sebagai uswatun hasanah. Nah, temene kula panjenengan dadi umat Nabi ya apa sing wis diuswahno. Ya ayo dilakoni. Niku jenenge seneng lan temen. Ojo dadi umat Nabi bondo seneng. Iku lak padha karo ngrabi anake wong, pokoke kula seneng lahir batin kali putrine jenengan. Tapi gak temen. Lho. Lah temene ya apa seneng ya dibuktikan. Sebab setiap orang yang cinta maka dimanapun dia berada fokus ingatannya yang paling dominan pada satu titik. Kak ngono ajar ini. Filosofi orang cinta itu kan mesti ada titik yang itu paling dominan. Misalnya kula panjenengan di tempat keramaian dan di situ banyak wanita-wanita cantik. Di saat kita melihat wanita cantik, yang paling dominan dalam ingatan kita adalah yang tercantik adalah istri saya. Isoal. Loh, ini cinta. Nggih. Banyak orang bagus yang bisa diteladani, tapi tidak bisa mengalahkan keteladanan Rasulullah. Di sekian banyak mutiara-mutiara yang ada, tidak mengalahkan kemilau mutiaranya Rasulullah. Iku jenenge temen. Jur sing nomor kali, di samping dimanapun kita ingat atas apa yang kita cintai, jur kita rela untuk mengorbankan segala sesuatu demi yang kita cintai. Nek anjene seneng nanggone anak, jur anak kok kepingin apa? Ya dipilah-pilah ya. Jadi apa yang dia ingin, apa yang dia butuhkan, maka kita akan memberikan. Itu pengorbanan namanya. Nah, in kuntum tuhibbunallah, ayatnya lah ngata. Ya, jane awakmu seneng nanggone Gusti Allah, fattabi'un, ikuti Nabi. Nek memang kamu cinta pada Nabi, ya sudah, apapun yang diteladankan dalam tanda kutip itu sebagai yang dibutuhkan sebagai syarat cintamu pada Nabi, ya sudah tunaikan. Mbok semoga kualitas cinta kita pada Rasulullah seperti itu. Wah, luar biasa. Nggih ta? Semoga-moga lah kula kali panjenengan sedaya estu remen dados umate Nabi. Njur sing temen dadi umate Nabi sehingga benjang akhirat di hadapan kesaksian Allah Rasulullah tetap tampil menjadi saksi. Anjene Pak Wagi iki termasuk umatku. Ngoten lagi ya. Nggih ta, buktine apa? Salat sunah dilakoni, munggah nang masjid gawe sunah durung lungguh kok tahiyatul
masjid terus apa seluruh kesunahan diraih semampu dia. Makanya niku lakoni nek Pak Wagi niku umat aja sampai di saat di hadapan kesaksian Allah Nabi kemudian melilihkan air mata. Koyok-koyok gambarno, ya Allah, Cak Wagi oleh mungguk dunya iku koyok-koyok NKRI. Nabi adalah orang yang paling saya cintai. Tapi sunai gak dikenali, blas gak dilakoni, blas nuwun sewu kepeksa sampean gak tak akoni Pak Wagi lho. Gak kecelian. Makane monggo seneng lan temen dadi umat Nabi. Nah, jamaah pengaosan ingkang kawula hormati. Niki terusna sing wingi ya. Surat apa sih? Lali sampean. Iki biyen lak cerita babakan ruh lan nafsu. Sing dulu ceritane pas Nabi Ibrahim diskusi dialog dalam ruang tahkim mutusno sapa sing ngejur brahala. Jeling njur Nabi Ibrahim ngomong, takokno ku sing paling gedhe. Pecoke ya nuku. Kalimat itu kemudian menyentuh kesadaran karena normal jur bahasa gampangnya kira-kira gendeng aku kok ngomong ambek reco. Kan itu ndak titik sebetulnya. Kesadaran itu kan terus menggempur. Lah nek aku gendeng ngomong ambek reco, tapi reco iku lho selama ini tak jaluki tulung. Lho gak tambah gendeng ta. Lho ngoten nah. Tapi karena waktu itu dia mayoritas, maka ditutuplah kesadaran atas yang bener. Lha iki jenenge kafir. Ngoten lho. Yang ini ki jenenge kafir, nutup plek. Mboten kuwi. Makanya jari Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya, orang musyrikin Mekah dulu, orang Mekah dulu nek diomong ya ayyuhal kafirun, iku lho gak muring. Lah wong saiki dikatakan kufur dalam konteks amali saja mencak. Padahal amaliyahnya itu aslinya ya kufur. Lu gak percaya? Engko saya tak tunjukkan nanti, tak tunjukkan. Ayo belajar maca Quran angen-angen sama. Nah, sekarang kita kan kemarin kan masuk pada bahasan contoh berikutnya. Dan itu banyak loh Pak, banyak dalam Quran. Makanya nanti kula bareng-bareng kali konco-konco ngaji. Tenggene Quran itu kan ada istilah ajib. Apa ajib itu? Gawok, heran, ta'ajjub. Itu saya pernah baca kan ada 3. Kenapa orang terheran-heran? Kenapa orang ta'ajjub? Kenapa orang terkesima? Kenapa orang apa meneh? Sing bangsane iku. Saya baca yang pertama karena dia memang tidak mengerti. Basa Jawa ini karena dia bodoh. Basa Prapatane sebab saking gobloknya loh Pak. Sampai dia itu heran. Dan itu dalam konteks contoh itu harus dibedakan. Sehingga nek bahasa kasar ya, gobloke wong babakan dunya gak masalah. Gitu. Ana wong desa kesah keso. Bayang nang desa kesah keso. Lunga nang kutha. Barang nang kutha ndelok bangunan iki lho sampai 20 tingkat. Dia kan ketenggengen. Ajib. Dawuri. Ndelok bangunan tok iku lho wis. Lapo dhek ketenggengen? Karena memang ndak pernah ngerti bangunan tingkat 20. Iku basa Jawa cik goblok Jawa. Zaman wis maju kok sampai gak ngerti ana bangunan tingkat 20. Mbok yo aja desa-desa nemen. Lah ngono ya.
bareng dijak mlebu dadak lawange buka ngono wae nggih ta karena memang nggak pernah ngerti bahwa ada kemajuan teknologi di mana sinyal di sekitar pintu itu bersambung dengan dirinya dan buka loh lah biasanya no oman desa kesa-kesa buka lawang iku sampai ngawangke kerowak ngene iku mlebu bleng itu kan contoh ya tetapi itu kan konteksnya duniawi artinya apa? Ndak ngefek sebenarnya bah kalau no desa gak apa-apa bah kalau no goblok kurang kuper kurang pergaulan gak apa-apa urusan dunia tapi nek wis urusan akhirat urusan agama lho sampean kok heran nek Gusti Allah ngomong aja njupuk pemimpin sing zalim sing kafir sing njupuk sing iman sing sampean kok terheran-heran ini bahaya Pak bahaya urusan agama kok sampai terheran-heran dan sekarang kan banyak diwacakno ayat lu ngoten ya Pak gitu karena memang tidak pernah ngerti lah itu yang pertama Pak. Makanya kalau panjang monggo introspeksi muhasabah dan yang kedua karena memang secara sistematis sengaja dijauhkan oleh sistem yang dibangun itu sehingga dia tanpa sadar menjauh dengan sendiri sistem ekonomi. Dibangunlah satu prinsip bahwa sistem ekonomi itu ya yang kaya makin kaya kehormatan ditaruh pada kekayaan pangkat dan seterusnya sehingga dikatakan ketika disampaikan inna akramakum indallahi bingung deh terheran-heran wah so iso lho lah ngoten nggih ta mari ngono wis banyak lah saya karena kita ini termasuk saya nggak tahu apakah penelitian atas kita umat Islam ini satu sebab awamnya atau memang kurban dari sistem yang berlaku sehingga kita jauh dari Quran terheran-heran saat disampaikan satu kebenaran dan yang ketiga adalah sebab memang kauniai Gusti Allah yang sungguh sangat menakjubkan misalnya perputaran malam dan siang sesungguhnya kan menakjubkan ya kok iso ya awake lho gak krasa teko padang jinglang dadi nang peteng dedet selama ini jangan krasa ndak padahal perubahan padang peteng itu semunggo digawe temenan geblak panjenengan ayo kayak pintu diskotik ruang diskotik tahu melbu aku ya gak tahu nggo TV lap konten ini itu kalau dia ndak normal bisa ngeluh nih dari muda menjadi tua, dari kuat menjadi lemah. Toh faktanya pula banyak gak kerasa. Bahwa sesungguhnya ditarik pelan dadi nang elek, gak kerasa. Karena ngoco bendino. Terus ditarik pelan sampai jadi lemah seperti kita yang sesepuh-sepuh. Tiba-tiba gak kerasa. Ayo. Oh ini kan sungguh menakjubkan. Cuman kita nggak pernah heran atas itu, itu masalahnya. Nah, jadi yang pernah saya bacakan 3 itu. Nah balik, jadi kembali kita kembali kepada contoh yang dalam Quran sangat banyak, di mana kesadaran itu sebetulnya tergugah. Cuman ya karena nafsu sing dominan. Akhirnya kesadaran yang sebenarnya sudah tumbuh atas sesuatu yang benar itu ditutup dengan nafsunya. Yang ini jenenge kafir. Aja kaget lho Mas. Pun nggih. Nah, wingi surat 2 ayat 258.
Tasih eling nggih. Nah, ya apa? Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kula cek eling kok. Ya apa? Apakah kamu tidak memperhatikan? Itu dulu. Kemarin itu kita sudah bahas toh. Ya sebatas keawaman kita. Yang waktu itu saya sampaikan alam taro ana to sira ora ningali. Mengkumakno tegese Nas awakmu dadi wong Islam iku mbok yo gelem memperhatikan. Dan kemarin kita sudah kasih contoh. Nggih ta? Coba perhatikan. Namanya memperhatikan itu kan bahkan ono kalimat sama. Oh. Diperhatikan. Namanya memperhatikan itu kan kerja mata untuk melihat. Nggih mboten? Kerja telinga untuk mendengar. Kerja rasa tangan sebagai indera perasa untuk merasakan. Kerja otak, kerja hati, semuanya ini harus diaktifkan dalam rangka memperhatikan. Ngoten lho. Sebab kalau tidak lengah ini. Jadi aslinya asyik Quran ini diterjemah dalam tataran praktis. Coba perhatikan. Ya ayo. Nggih ta? Perhatikan ya. Jadi kalau ini sudah ya sebatas itu kita mengambil satu renungan. Alam taro ana ta sira ora ningali. Artinya apa? Coba Nas ningali yo ambek mripatmu. Ningali yo ambek mata hatimu, ningali yo ambek mata pikiran kamu, mata telinga kamu. Ben nggih? Nah, di ayat ini kemudian difokuskan. Alam taro ana ta ora ningali sira. Ningali napa lanjutane? Orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhan Allah. Ilal ladzi hajja Ibrahim. Pada orang yang perbuatannya adalah mendebat tentang Allah. Ada enggak? Kapan? Sekarang juga ada. Dan masa Nabi Ibrahim ada enggak? Ada. Dan ini diceritakan. Belum masuk konten. Sekarang kita coba pahami dulu. Mendebat niku nun sewu. Ini bahasa awam saya ya. Kalau kita lihat di dalam surat 18 ya, surat Al-Kahfi sing biasae diwaca ben malam lho, ka malam Minggu malam Jumat nggih. Nggih. Di dalam surat 18 ayatnya 54 riyen nate kok disinau bareng-bareng. Di surat 18 ayat 54 Gusti Allah dawuh niku ngeten. Ya napa Pak Alki? Dan sesungguhnya Napa? kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin. Bahasa gampange kula Pak niku ngene. Wis sakmono akeh pangumpung sing disodorno karo Gusti Allah. Njur dimaktub dalam Quran. Di mana sing jenenge pangumpama iku mesti mengandung makna nasihat pitutur. Nggih ta? Kayak kula panjenengan sebagai pangumpama besar pasak daripada apa itu? Kegeden setruk blonjo timbangane setruk gaji. Mangkane woh-wohane setruk temenan. Besar pasak daripada kene kegeden blonjo awak. Lah wong gaji 50.000 sedina kok iso blonjo 200.000.
iku nek sedina. Lah uripmu pirang? Lah nggih ta? Itu kan juga amsilah yang kita care, begitu akrab. Sedia payung sebelum hujan. Maksudnya apa? Hidup itu paling tidak ada ikhtiar membaca ke depan. Cobalah kok mendung peteng, apa salahnya kamu siapkan? Cobalah mikir negeri ini ke depan, utangmu sakmono kae, mbok yo ndang celeng. Oh iya lah, sampean bae melok bantu. Kan itu nasihat, tetapi melalui amsilah. Besar pasak daripada tiang. Nek wong Jawa ana kebo nyusu. Lho. Akrab kita itu. Tetapi kita jangan lupa bahasa kula akrab ing pangumpama sing muncul sebagai bagian dari buah kearifan lokal. Tapi jangan lupa berapa banyak amsilah yang sudah disodorkan oleh Allah bagi kita sebagai umat Islam yang sudah dimaktub dalam Quran. Ini masalahnya. Ayo, wania buka-bukaan teman. Berapa banyak itu? Andai kan kita mau betul, umpama begini. Kapan-kapan dioncek situ. Betul nggih? Nah, jadi balik, ini bahasa awam saya ya. Kita ini sebetulnya diwelasi Gusti Allah dengan didikan yang begitu halus. Satu diantarane kawelasan sing luwes kok Gusti Allah itu disentuh lewat perumpamaan. Bu, jenenge golek. Semunune welas asih Gusti Allah kaya ngoten niku. Jare Gusti Allah ya napa? Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membangkang. Sing kene iki, sing nduk kene iki sing menungso sing ndi sih? Wa kana lan ana sapa al insanu menungso iku aktsara sain jadala. Di ayat ini dijelaskan menungso iku tibake akeh-akeh iku senengane bantah ing hampir sekabehaning ukara. Nuwun sewu. Ini bahasa saya, Pak. Kula niki wong awam. Bahasa saya ngene. Ojo sampai kula kali panjenengan sedaya njur jejegno ugeman ya sekabehaning perkara kudu dibantah. Ojo. Njur piye? Maksud kula ngeten. Kita ini dikhabari oleh Allah atas belas kasihnya Allah pada kita. Lalu kita dipotret. Hasil potret itu kemudian dikabarkan, Nas, pada dirimu itu sesungguhnya ada potensi untuk membantah. Kata ndak? Ada. Lah iki jogo, Nas. Delen bantahan iku ing panggonan sing sakmestine. Lha ngaten lho. Padha karo khuliqal insan halu. Lah sering apa nyelireng. Menungso iku didadekno iku apa keluh kesah. Sambat ae. Gak persis sampai awal ta. Nek pas di posisi diri ini sedang dalam keberuntungan, lali Gusti Allah, eling Scorpion. Lah ngono ya, ramalan. Kalau di posisi sedang keberuntungan, waduh, masalah, sumbunge gak karu-karuan. Tapi ketika di posisi dia sedang dalam kondisi yang susah, sambate masalah. Koyok-koyok sak lawasi urip gak tau nrimo kenikmatan. Nah itu nek bahasaku lo memahami artinya apa? Welas asih Gusti Allah diduduhno, Nas, pada dirimu ada potensi seperti itu. Njur pripun? Jaga keseimbangan sebaik
mungkin. Lajeng pripun umpamane pas riwayat uripmu apes ilinga Nas ana sabar. Halo? Ana tawakal. Ana keapian-keapian sing sekian banyak diberikan oleh Allah di posisimu yang sedang apes. Makanya dadi contoh para ahli hikmah. Di posisi kula panjenengan saya sedang dalam keadaan biasanya bahasan al-qabdu wal bastu istilahnya. Di posisi ketika kita dicengkerem ngeten iki. Jangan fokus pada cengkeraman. Coba lihat sisi-sisi keindahan di balik cengkeraman. Jenengan misalnya nggo tengah wengi peteng dedet listrik mati. Mendung peteng. Kabeh wong gawe klambi ireng. Tembok-tembok dicet ya apa? Peteng ta? Tapi coba jangan fokus pada kegelapan itu. Terima itu sebagai bagian dari kenyataan dengan ikhlas. Lalu lihatlah ke atas. Betapa indahnya bintang gemintang. Nek ngomong ngono gampang ya. Di posisi kula panjenengan so pas loro, ya bolehlah merasakan sakit, tapi jangan kemudian keseluruhan ada pada kita itu kita curahkan pada rasa sakit. Coba lihat betapa banyak nikmat di balik rasa sakit. Halo, bojo sing wingi cuek iku masalah, diluk-diluk jenguk. Ya apa cak kabare? Ngono are. Hah? Itulah di mboten bulet nggih. Ya ngomong ya gampang ya langsung. Tapi kan begitu. Lah ngaten lho. Iki mah ngomong apa sih sini? Nah sama Pak. Jadi kembali di posisi kamu apes Nas, ono sabar. Gitu. Di posisi kamu beruntung Nas, ada tawadhu. Gitu. Ada sedekah. Ada berbagi istilah sakniki. Ini semua dalam rangka perseimbangan. Jadi balik termasuk penegasan dalam ayat Nas menungso iku aksara sain jadalah. Meh ing sekabehaning ukara iku isine bantah. Tok. Halo? Artinya apa? Kita dikabari oleh Allah. Jur piye? Setelen. Kapan kamu harus bantah? Di posisi apa? Dalam hal apa? Loh kan nalar ta? Betapa indahnya Islam mendidik kita. Indah sekali. Ngaten lho. Di sisi lain Allah malah gambarkan bahwa walahu apa? Aslama man fis samawati wal ardi tau'an au karha. Pernah kita bahas itu dalam surat Ali Imran. Bahwa seluruh yang ada di jagat raya langit dan bumi dan seisinya itu aslama. Apa aslama? Tunduk, pasrah, menyerah pada Allah. Tau'an au karha. Haliyah dia menyerah, tunduk, pasrah itu baik dengan sukarela ataupun dengan cara terpaksa. Makanya njur dadi unen-unen. Jagat raya itu ternyata lebih Islam daripada manusia. Langit bumi itu mencerminkan ketundukan dia dalam keperkasaannya atas kuasa Allah. Makanya dia tertib. Esok sore mendelep, esok metu meneh, sore mendelep. Tanggal 15 bulane metu. Engko tanggal sakmene nyelirit kaya alis. Lho. Gitu. Itu ekspresi ketundukan. Makanya disebut sunnatullah. Nek awak gak kadung waras sregep nang masjid. Kadung gak waras. Leng kita. Ini jadalah namanya, Pak. Jadi satu sisi dikabarkan, Nas,
jadalah. Sisi lain digambarkan oleh Allah aslama. Ini semuanya untuk balancing kita, untuk menampilkan kehambaan diri kita di hadapan Allah. Mboten bulet nggih. Wis saiki sing nomor loro. Ana wanti-wanti Gusti Allah. Di dalam surat 40 ayat 4. Monggo ditilem. Surat 40, surat Al-Mu'min gitu. Ayat 4. Niku Gusti Allah di ayat 1 bicara Quran. Dita Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Gak apa-apa wis diwaca mulai ayat 1, mulai ayat 1. Ya napa? Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu Quran. Terus yang mengampuni dosa, itu Allah. Terus dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Apik nggih dikhabari Gusti Allah mau pangapura njuriya nrimo tobat, tapi ojo lali pasiksane ya. Halo? Ini kan mendidik kita untuk ya napa? Masa sampean lak ngerti to nak? Ayah iku nek wis ngerti babakan putrane nglanggar tegese kaya tapi ayah nek ndelok sampean duwe prestasi api, sayangnya luar biasa. Anak yang mendengar nasihat seperti itu dari ibunya kira-kira ya apa? Halo? Fitrahnya kan akan tumbuh. Oh, nek begitu ya saya usahakan sebisa mungkin saya ndak melakukan sesuatu di mana bapak itu nanti menjadikan memberikan hukuman pada saya. Karena fitrah kita mesti cenderung kepada kebaikan. Kangen tenan. Nah, kalau yang bermakrifat pada Allah, Ghafirid dzambi, Gusti Allah sing mau pangapura, penerima taubat, pasiksane gede. Terus yang mempunyai karunia. Terus tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Iya. La ilaha illa huwa. Terus hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Inji, monggo diugemi temenan. Terus ya ayat 4. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah. Terus kecuali orang-orang yang kafir. Halo. Baleni. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah. Mayujadilu fi ayatillah. Di situ diartikan ma itu manafiyah. Peniadaan. Tidak ada yang akan melakukan perdebatan, memperdebatkan ayat Allah. Kecuali ya apa? Kecuali orang-orang yang kafir. Orang kafir perbuatannya senangnya adalah memperdebatkan. Jadi kok ono memperdebatkan, mana ada ayat yang memerintah sholat 5 waktu. Sebetulnya perbuatan itu adalah khas perbuatan orang kafir. Tapi dia itu KTP-nya muslim, artinya dia orang muslim yang sedang memerankan peran orang. Halo. Sama nggak dengan kita? Kita ini tidak pernah lepas dari kucuran nikmat dari Allah, di mana setiap nikmat wajib disyukuri. Ketika kita tidak syukur, namanya kufur. Lah, kan bergantung pada temanya masing-masing. Lah ngomong, mana ada ayat yang bicara soal wajibnya sholat 5? Kan dia memperdebatkan ayat. Ono meneh malahan, mana tunjukkan ayat lho. Lho ono tangane. Itu jelas dia sedang memerankan peran-peran kekafiran. Anggite bicara soal omongan tok, gunem ucapan. Bu selamat pagi, bu selamat
sore, bu selamat malam, bu selamat apa meneh, selamat itulah ya. Itu kan kalimat. Dan di dalam Islam, jangan macam-macam dengan kalimat loh, Pak. Saya tadi itu masalah merekap subhanallah. Gusti Allah iku nuwun sewu ya. Ngangkat terkait dengan tanda-tanda kemunafikan. Satu di antara poin yang penting adalah dilihat dari ucapan. Dia mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu, ucapan lah. Saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir. Sesungguhnya dia tidak, bicaranya ucapan. Sampai kaburomatan indallah antakulu mala, iya tak? Itu ucapan. Sampai kita itu diberi akhlak, ojo ngomong bahwa inni fa'ilun dzalika ghoda, pasti besok akan saya tunaikan. Kita dicegah ojo ngomong ngono Mas. Njur piye? Insyaallah. Jadi ucapan-ucapan itu jangan dikira macam doa. Itu berangkat dari mana? Ucapan. Makanya panjenengan jangan terbawa oleh tarian-tarian kemunafikan. Doa itu ucapan. Robbana atina. Bahkan doa itu disebut mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu adalah doa. Salat itu isinya doa. Dan ahli fikih menyatakan salat itu adalah akhwalan wa aqwalan. Jangan tanya para alim, kula niki wong awam. Para alim itu menyimpulkan, Nas, jenenge salat itu kumpulan dari akhwalan. Gerak, hal itu gerak. Kumpulan dari gerak, takbir ngene, sendekep ngene, tawajuhe ngene, ruku'e ngene, sujude ngene. Itu akhwal namanya. Dan aqwalan jamak dari qaul, ucapan. Jadi sholat itu dalam pemahaman fikih adalah kumpulan dari gerak-gerik zahir jasad dan akwalan ucapan yang makhsusotan, yang khusus seperti yang diteladankan oleh Rasulullah. Makanya sallu kama ra'aitumuni, jangan ngentengkan soal ucapan. Jika tidak ada tuntunannya, selesai. Dan perdebatan akan panjang ketika dijelaskan lakum dinukum, jelas bagi kamu agama. Monggo, silakan. Sebagai bagian dari sikap tahniah, silakan panjenengan. Bagi kami adalah agama kami. Lah ngoten sih. Enggak ya? Jadi sudah, kalau sudah ya sudah, silakan. Ucapan banyak Pak. Saya bilang ono meneh sami'na, itu juga ucapan Pak. Ngoten lho Pak. Terus enten malih apa ya? Qul huwallah. Itu kan penegasan awalnya ucapan. Katakan Muhammad, Allah Esa. Lho. Sampai nanggone wong tuwa Nas nek iso kaulan ma'rufa. Ucapan ini luar biasa dan sekarang lagi diperdebatkan. Lah balik nanggone ayat ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru. Baleni Pak Wakian apa? Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah. Terus? Kecuali orang-orang yang kafir. Loh, kecuali orang yang kafir. Dan atas orang yang kafir kita dipesan oleh Allah. Kafir pemahamannya seperti tadi loh Pak ya. Di dalam surat 3 terakhir surat 3 ayat 156. Iki lak Gusti Allah nyeritakno indah. Di dalam surat Ali Imran ya. Ayat 156. Nah, ya napa?
Hai orang-orang yang beriman. Iku jenenge harfun nida. Diceluk, Pak. Kula panjenengan sedaya. Wajibe diceluk niku semaur. Wong kang padha iman. Bahasa agama jenenge istijabah. Ngoten. Celuk. Apa? Janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Lho. Aja kaya wong kafir lho. Aja kaya wong munafik. Kebetulan contohnya dalam bentuk ucapan, konten ucapannya juga beda. Di sini dikatakan, Nas, aja kaya wong kafir, aja kaya wong munafik. Wong Islam aja nglakoni kelakuane wong kafir. Mosok mekara kok ayat tentang sholat 5. Enggak ngono ta? Buahnya luas sekarang disebut ghazwul fikri ini sekarang sudah luas. Makanya alhamdulillah bahasa saya terseok-seok kita dalam rangka mewujudkan islaman daiman, ya, kepasrahan kepatuhan yang langgeng. Terseok-seoknya kita masih menyempatkan diri silaturahim, ngelempo bareng maca Quran angen-angen. Ini mari kita syukuri. Ojo sampai di posisi gencar-gencarnya ghazwul fikri masalah tiktokan. Hah? Ojo, Pak. Ayo sempatkan diri kita. Diajak semua umat Islam. Ngoten lho. Ayo diajak. Dalil-dalil yang dulu disistemkan oleh kapitalis, oleh para penjajah, ya. Ojo sampai belajar Quran kan bahaya. Wah, itu sudah mulai harus kita sisihkan. Kita harus mendekat lagi. Wah, contohnya ayat ini mungkin Pak Yai nuwun sewu, Pak Ustadz nuwun sewu, ada saatnya kita harus jelaskan semua ayat. Ojo ket biyen niku kok apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin. Yo ayat iku yo engko mesti mlayune nang ganjaran. Lho. Kan ruwet dadine, Pak. Coba ayat ini dijelaskan pada umat. Apa? Gusti Allah nyeluk wong iman. Lah apa? Dikandani. Dikandani apa? Ojo melok-melok wong kafir. Ojo melok-melok kaya wong munafik. Ya apa sih? Ya apa ceritanya? Ya apa? Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, terus? Atau mereka berperang, ya apa ngomongnya? Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Loh. Jadi kecenderungan ngomong sean, iku janjane iku ya kelakuane wong. Iku semonggo mang sampean budal ngaji cak. Teles kebes. Lho iku asine ya termasuk lho. Semonggo sampean mang apa? Terus apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Bagi umat Islam yang sudah terjadi adalah takdir. Atas takdir yang dituntut adalah keridhaan. Yang kita tunaikan atas dasar keikhlasan. Di balik takdir itu keridhaan kita kedepankan, kemudian sebagai bahan muhasabah. Lho. Semonggo cacak gak nang Surabaya, mungkin gak melok gak kecelakaan lho. Engko lak ngambrak semonggo aku biyen gak rabi arek iki. Lho lah mari buyar kabeh dadi anak omah. Semonggo aku biyen gak milih sapa? Terus gimana? Ini fakta, kita harus hadapi dengan keridhaan hati dan kita harus mulai muhasabah. Maka kita akan menemukan titik-titik solusi yang itu Allah akan yahdihim rabbuhum. Ngoten, Pak. Iki contoh gunem, Pak, ucapan. Jangan macam-macam dengan ucapan. Ayo ditoto sing apik. Ngoten nggih ya. Iki cik guru ngomong ceritane Nabi Ibrahim sing babakan buka kesadaran. Iki cik ngomong haja tibake wong bantah iku ya akeh. Makanya sarana ngerti ngeten
Kan awak terus iso nyetel ya. Allah. Wis pegel e. Niku mau nek kang saged kula sampaiaken. Mugi-mugi wonten manfaate, kirang langkung nyuwun gunging samudra pangaksami. Nastaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.